Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar anak-anakku semua? Bagaimana kabar kalian hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di tema 8, tema 3, pembelajaran 1. Sebelum kita lihat materi pembelajarannya, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di tema 3. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di tema 3 antara lain untuk PPKN ada di 1.4, 2.4, 3.4, dan 4.4. Untuk bahasa Indonesia ada di 3.10 dan 4.10. Untuk SPDP ada di 3.1 dan 4.1. Untuk PJOK ada di 3.7 dan 4.7. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita lihat untuk materi tema 3. Coba sekarang kalian buka untuk materi tema 3 di halaman 104. Nah, di halaman 104 disitu ada aturan keselamatan di perjalanan. Udin dan teman-teman melakukan kunjungan. Mereka mengunjungi berbagai tempat wisata. Mereka selalu memperhatikan aturan keselamatan di perjalanan. Amati gambar berikut dengan teliti. Nah, di sini ada percakapan antara Siti dan guru. Siti, mengapa kita tidak boleh mengeluarkan anggota badan melalui jendela, Bu? Guru, anggota badan yang dikeluarkan melalui jendela bisa saja mengenai kendaraan lain atau dahan pohon di sekitar jalan. Hal itu bisa membahayakan diri, Nak. Nah, itu merupakan isi percakapan dari guru dan Siti. Nah, lanjutkan di halaman 105. Ini ada pembelajaran 1. Sebelum kita mempelajari di pembelajaran 1, kita lihat dulu kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari di pembelajaran 1 ini antara lain untuk bahasa Indonesia ada di 3.10 dan 4.10. Untuk SPDP ada di 3.1 dan 4.1. Untuk matematika ada di 3.6 dan 4.6. Sekarang kita lihat untuk materi pembelajaran 1. Materi pembelajaran 1 ada di halaman 105. Hari Minggu, Udin dan teman-teman berlibur ke Pantai Ancol. Mereka berangkat menggunakan bus pariwisata. Berlibur ke pantai ada aturannya. Nah, di sini kalian amati gambar di bawah dengan teliti. Nah, di sini ada percakapan antara ibu guru dan siswa lainnya. Ibu guru, dengarkan aturan yang ibu sampaikan ya, Nak. Anak-anak harus mematuhi aturan perjalanan kita. Ada yang tahu mengapa kita harus patuh pada aturan? Tahu, Bu, agar kita selamat dalam perjalanan. Selanjutnya, selamat pula kembali ke rumah masing-masing. Ibu guru, hebat anak ibu. Jadi kita harus patuh pada peraturan perjalanan kita ya, Nak. Siswa, iya, Bu. Ini di halaman 106. Di situ ada aturan keselamatan dalam bus. Melakukan perjalanan dengan bus ada aturannya. Aturan dibuat ada gunanya. Dengan mematuhi aturan, kita akan selamat dalam perjalanan. Tidak hanya itu, kita juga akan dapat menikmati perjalanan dengan baik. Kita akan merasa nyaman dan aman dalam perjalanan. Ada beberapa aturan yang harus kita patuhi ketika melakukan perjalanan dengan bus. Antara lain, naik ke dalam bus dengan tertib, duduk di kursi masing-masing dengan baik, tidak mengeluarkan anggota badan melalui jendela, dan berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Setiap melakukan perjalanan dengan bus, kita harus mematuhi aturan tersebut dengan baik. Nah, itu merupakan tentang teks aturan keselamatan dalam bus. Lanjutkan di halaman 107. Di sini kalian baca kembali teks aturan keselamatan dalam bus dengan teliti. Kemudian nanti kalian mengingat
tentang aturan penggunaan huruf kapita. Huruf kapita digunakan untuk menulis nama Tuhan. Bacalah beberapa kalimat berikut dengan nyaring. Nah, di sini ada, kita harus berdoa kepada Tuhan sebelum berangkat. Kesehatan yang kita miliki merupakan anugerah yang maha pengasih. Udara yang kita hidup merupakan anugerah yang maha kuasa. Nah, ini yang maha kuasa dan yang maha pengasih itu menggunakan huruf besar karena merupakan kata ganti dari Tuhan. Nah, nanti kalian menulis kalimat sederhana dengan mengikuti aturan penggunaan huruf kapita. Nanti kalian bisa membuat kalimat sederhana, kemudian nanti kalian masukkan ke dalam kolom. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk Ayu mengamati. Masih ingatkah kamu hari Akla, Udin dan teman-teman berlibur ke pantai? Amatilah gambar kalender berikut dengan teliti. Nah, kalian lihat di sini. Di sini ada kalender bulan Januari. Di sini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Di sini di awal minggu, di situ tanggal 1 itu masuk ke dalam hari Minggu. Nah, kita lanjutkan. Tahukah kamu berapa hari dalam satu minggu? Ya, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Nah, sini nama-nama hari itu yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, di sini kalian mengerjakan latihan. Nah, di sini Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek selama 4 minggu. Berapa harikah Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Cara penyelesaiannya untuk di nomor 1 ini adalah, yang perlu kalian ingat bahwa 1 minggu itu sama dengan 7 hari. Yang ditanyakan di sini, berapa hari Udin dan keluarga berlibur ke rumah nenek? Dia berlibur selama 4 minggu. Jadi 4 minggu dijadikan hari. Caranya adalah 7 hari dikalikan 4 minggu sama dengan 7 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 7 sama dengan 28 hari. Nah, nanti kalian lanjutkan untuk nomor 2 dan sampai di nomor 5 halaman 110. Sekarang ayo berkreasi. Udin dan teman-teman tiba di pantai. Mereka mencari kerang kecil. Kerang kecil merupakan hasil sumber daya alam. Kerang kecil dapat dibuat menjadi karya kerajinan. Perhatikan petunjuk berikut ini dengan teliti. Nah, di sini membuat kerajinan kulit kerang. Yang diperlukan adalah kulit kerang, kain flanel, kertas, lem, dan bingkai. Nah, di sini kalian membuat pola dasar dulu, kemudian digunting, dan kalian kerjakan dengan hati-hati, kemudian ditempel, kemudian memindahkan hasil tempelan kerang di atas kertas panel, kemudian nanti kalian bingkai dan bisa menjadi sebuah kerajinan. Nah, kerajinan dari kulit kerang tadi itu merupakan karya 3 dimensi. Pengertiannya, karya seni ada juga yang 3 dimensi. Disebut 3 dimensi karena memiliki 3 unsur. Unsur itu panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi memiliki isi atau ruang. Karenanya dapat dilihat dari berbagai sisi. Karya 3 dimensi dapat ditemukan sehari-hari. Ada yang menjadi hiasan ruangan, ada pula yang memiliki fungsi tertentu. Contohnya patung, lampu, dan mebel. Nah, di sini ada unsur rupa karya 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi banyak yang indah ini karena mereka memiliki unsur rupa. Ada bintik, garis, dan bidang di karya itu. Bentuk dan warnanya juga beragam. Semua dipadukan menjadi karya indah. Karya 3 dimensi berbeda dari karya 2 dimensi. Karya 3 dimensi memiliki bentuk atau bangun seperti kubus, bola, silinder, dan kerucut.
unsur ini tidak dimiliki karya dua dimensi. Karya dua dimensi hanya berupa lembaran. Unsur rupa pertama yaitu bintik. Perhatikan bintik dalam karya-karya ini. Kalian perhatikan ini. Dalam karya seni juga ada garis. Lihatlah pada gambar karya-karya tiga dimensi ini. Berbagai pijak juga menghiasi karya seni. Karya tiga dimensi pasti memiliki bentuk atau bangun. Misalnya karya seni ini, di situ terdapat kubus dan prisma, juga ada kerucut dan silinder. Kalian perhatikan sini. Nih. Kemudian karya tiga dimensi juga memiliki warna. Warna merupakan unsur rupa yang penting. Ada satu lagi unsur rupa. Unsur ini penting pula, terutama untuk karya tiga dimensi. Unsur rupa ini disebut tekstur. Tekstur adalah rasa permukaan suatu benda saat menyentuh benda. Kulit kita merasakan sesuatu, itulah yang disebut tekstur. Nah, ada beberapa macam tekstur. Kadangkala permukaan benda terasa halus, kadang terasa kasar ataupun bergerigi. Ini bisa juga licin ataupun terasa berpasir. Ada juga yang kenyal ataupun lembut. Nah, itu untuk penjelasan tentang karya tiga dimensi. Nah, ini nanti kalian coba membuat sendiri karya kerajinan kulit kerang. Jika tidak ada, bisa menggunakan bahan alam lainnya. Nah, itu untuk tugas hari ini. Jangan lupa kalian harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan selalu memakai masker, mencuci tangan sesuai mungkin, dan juga kalian harus tetap menjaga jarak dengan orang lain. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.